Halo teman-teman semua, bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjanjian pendahuluan jual beli atau disingkat PPJB. Kenapa topik ini perlu saya sampaikan? Karena banyak sekali dari kita yang belum tahu bahwa sebelum melakukan jual beli rumah, kita perlu menandatangani PPJB ini. Dan seringkali terjadi sengketa antara penjual dan konsumen perumahan karena konsumen menandatangani PPJB tanpa membaca, dan setelah bermasalah baru dia tahu kalau isi dari PPJB itu ternyata merugikan konsumen atau merugikan dirinya sendiri. Karena itu, maka paling tidak video ini saya harap bisa memberikan pengenalan terlebih dahulu kepada kalian semua apa itu PPJB, agar nanti saat membeli rumah jangan buru-buru ditandatangan dulu ya. Ada beberapa hal yang harus dipastikan terlebih dahulu. Oke, kita mulai saja penjelasannya dari peraturan ya. Jadi di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 42 tercantum bahwa rumah tunggal, rumah deret, dan atau rumah susun yang masih dalam tahap proses pembangunan dapat dipasarkan melalui sistem perjanjian pendahuluan jual beli sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, dalam pasal ini kita perlu tahu bahwa saat pemasaran belum sampai tahap pembayaran uang muka ya, jadi baru tahap pemasaran dulu, ada namanya sistem perjanjian pendahuluan jual beli. Jadi jangan buru-buru langsung bayar uang muka setelah melihat rumah atau lahan yang sudah ditunjukkan oleh pengembang ya. Kemudian tercantum juga di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 22 Ayat 5 bahwa PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ayat sebelumnya ya, dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, hal yang diperjanjikan, PBG, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU, dan keterbangunan paling sedikit 20%. Artinya, pengembang perumahan wajib untuk menginformasikan hal-hal dari poin A sampai dengan E tadi ya kepada calon pembeli. Oke. Baik. Sekarang kita masuk ke penjelasan apa itu sistem PPJB. Sistem PPJB ini terdiri dari dua hal, yaitu pemasaran dan juga PPJB itu sendiri. Pada tahap pemasaran, ada 5 hal yang harus diinformasikan atau ditunjukkan oleh pengembang kepada calon pembeli. Oke, kita lihat satu-satu ya. Yang pertama adalah informasi mengenai kepastian peruntukan ruang yang dibuktikan dengan adanya surat keterangan rencana kabupaten atau kota atau KRK ya biasanya, yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Nah, hal ini memang perlu dipastikan agar jangan sampai rumah yang kita beli ternyata melanggar aturan tata ruang. Kemudian yang kedua adalah kepastian hak atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama pelaku pembangunan atau pengembang ya, atau atas nama pemilik tanah yang dikerjasamakan. Nah, ini harus kita pastikan dulu teman-teman. Kita berhak untuk meminta pengembang menunjukkan dokumen tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, kepastian status penguasaan, di mana pengembang menjamin dan menjelaskan bukti penguasaan yang akan diterbitkan dalam nama pemilik rumah. Kepastian ini nanti akan dituangkan dalam PPJB secara tertulis untuk memastikan bahwa memang yang wajib melakukan pemecahan sertifikat adalah si pengembang ya. Jangan sampai nanti kita sudah membeli ternyata kita lagi yang disuruh untuk melakukan pemecahan sertifikat. Yang keempat adalah perizinan yang dibuktikan dengan pengembang menunjukkan adanya dokumen persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kalau dulu biasanya disebut IMB atau izin mendirikan bangunan ya. Nah, ini perlu karena jangan sampai rumah yang kita beli ternyata tidak memiliki izin untuk dibangun, karena banyak sekali ya, terutama apa misalkan kita bangun rumah itu sendiri, tentu kadang-kadang kita tidak mengurus PBG, tapi ini harus ya, seharusnya itu harus dilakukan pengurusan. Nah, kalau beli dari pengembang itu harus dipastikan jangan sampai ternyata tidak ada izin untuk membangun rumah di lahan tersebut gitu.
kelima adalah jaminan atas pembangunan yang dibuktikan dengan pengembang menunjukkan surat dukungan bank atau bukan bank. Nah, kemudian setelah dilakukan pemasaran dan misalkan kita sebagai calon pembeli sudah sepakat ya untuk membayar uang muka, maka setelahnya dapat dilakukan penandatanganan PBJB, tapi dengan catatan harus sudah terdapat kepastian dari 5 hal sebagai berikut yang ada di rinciannya ini ya, sebenarnya sama dengan yang tadi. Yang pertama, status kepemilikan tanah di mana sertifikat itu haknya untuk ditunjukkan saat penandatanganan PPJB, harus ditunjukkan nanti sertifikatnya ya. Kemudian yang kedua, mencantumkan hal-hal yang diperjanjikan seperti yang pertama kondisi rumahnya, kemudian PSU atau prasarana sarana utilitas yang diinformasikan saat pemasaran seperti apa, pemberian penjelasan muatan PPJB ya. Nah, seluruh PPJB itu harus dijelaskan satu-satu ya sebelum ditandatangan. Jadi jangan lupa, kalian jangan langsung tanda tangan saja, minta penjelasan dulu, baca dulu. Nah, kalau misalkan tidak mengerti, tidak dipahami, diminta dijelaskan. Karena nanti PPJB ini harus ditandatangan di hadapan notaris. Minta notaris juga untuk bisa memberikan penjelasan selain dari pengembang. Nah, kemudian penjelasan mengenai status tanah kalau misalkan masih diagunkan. Karena kadang-kadang pengembang itu mengagunkan sertifikat dulu ya, agar bisa memperoleh pinjaman untuk membangun rumah. Nah, ini harus dipastikan statusnya seperti apa. Misalkan sudah selesai, kapan akan dilakukan pemecahan sertifikat, itu harus jelas. Pengembang harus memastikan ya bahwa nanti sertifikat pasti akan diberikan kepada pembeli. Ketiga, pengembang harus menyampaikan salinan PBG kepada calon pembeli saat penandatanganan PPJB. Pastikan kita meminta salinan tersebut ya. Kemudian yang keempat, harus sudah terbangun PSU, minimal jalan dan drainase. Sedangkan sumber listrik dan air kalau misalkan belum terpasang, maka dicantumkan surat pernyataan bahwa pengembang akan menyediakannya, atau tercantum juga di PPJB, tidak apa-apa. Kemudian yang kelima, harus dipastikan bahwa 20% dari kapasitas rumah yang dijual itu sudah terbangun. Contohnya misalkan dalam satu area perumahan terdapat 100 rumah, maka minimal sudah terbangun 20 rumah dulu ya, baru bisa pengembang itu melakukan penandatanganan PPJB. Nah, sebenarnya kalian bisa mengecek dulu nih dalam satu areal tuh, kawasan itu berapa sih kaflingnya gitu ya. Kalau misalkan ada 100 ya berarti 20 harus terbangun dulu, itu syaratnya sebenarnya gitu ya. Kalau tidak, sebenarnya belum bisa dilakukan PPJB, kalian jangan membayar dulu gitu. Jangan bayar uang muka dulu gitu. Nah, teman-teman semua, pastikan kalian memperhatikan hal-hal tersebut di atas sebelum membeli rumah dari pengembang ya. Selain itu, pastikan pengembang tersebut sudah terdaftar juga di asosiasi perumahan biasanya ya, seperti REI, Apersi, Himpera, macam-macam lah. Nanti pastikan dulu dia tergabung di mana dan juga sudah terdaftar di kementerian yang menangani perumahan, yaitu Kementerian PKP kalau saat ini ya. Nah, tandanya dia sudah memiliki akun dalam sistem informasi registrasi pengembang. Hal ini juga untuk memastikan agar pengembang tersebut itu kredibel ya, sehingga mengurangi risiko yang akan terjadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu penjelasan tentang perjanjian pendahuluan jual beli atau PPJB. Kalau kalian memiliki pendapat tentang topik ini, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.